Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ratna Intansari dengan NPM 10122027. Saya dari kelas B semester 6 dari Prodi S1 Manajemen. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Digitech University. Dan video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi nilai evaluasi tengah semester pada mata kuliah PAI 6 yang diampu oleh dosen Ibu Dini Uluwiyah SAG MPD. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai kematian. Kematian dan dorongan untuk selalu mengingatnya. Ketahuilah, sesungguhnya orang yang tenggelam dalam urusan duniawi yang penuh dengan tipu daya dan mencintai kesenangan-kesenangannya, pasti hatinya akan lalai dari mengingat kematian. Cara yang benar dalam mengingat kematian ialah seseorang harus mengosongkan hatinya dari segala sesuatu, sehingga yang ia ingat hanyalah kematian yang berada di depan mata. Ia seperti orang yang hendak bepergian melintasi padang pasir luas yang penuh bahaya, atau hendak mengarungi lautan yang ganas. Dengan demikian, ia tidak akan memikirkan sesuatu hal yang lain. Selanjutnya ada pentingnya mengimani kematian. Kematian adalah takdir seluruh makhluk, manusia ataupun jin, hewan ataupun makhluk-makhluk lain, baik lelaki atau perempuan, tua maupun muda, baik orang sehat ataupun orang sakit. Sering-seringlah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian, karena tidaklah seseorang mengingatnya dalam kesempitan hidup, melainkan akan melapangkannya, dan tidaklah seseorang mengingatnya dalam keleluasaan hidup, melainkan akan mempersempitnya. Hadis riwayat Baihaqi, Ibnu Hibban dan Bazar disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami, hadis nomor 1222. Kemudian kemuliaan manusia yang mengingat kematian. Yang pertama, segera bertaubat. Tobat adalah penyesalan. Semakin besar rasa penyesalan seorang pelaku dosa, itu bagaikan sedang diperas segala kotoran dosa dari dirinya hingga benar-benar habis dan kering. Yang kedua, hati qanaah. Qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Kemudian yang ketiga ada giat beribadah. Seseorang yang dicap rajin beribadah ialah mereka yang mempunyai kesolehan individu atau ritual. Kesolehan ini lebih mengarah pada pelaksanaan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, atau membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya ada keutamaan menyedikitkan angan-angan. Tingkatan yang berkaitan dengan angan-angan, contohnya yang pertama ada orang yang berharap dapat hidup abadi di dunia. Kemudian ada orang yang berharap hidup sampai lanjut usia semaksimal mungkin. Kemudian ada orang yang berharap hidup setahun saja. Kemudian ada orang yang berharap hidup beberapa waktu. Kemudian ada pula orang yang berharap hidup sehari semalam. Ada juga orang yang mengira hidup tidak lebih 1 jam. Kemudian orang yang yakin usia hanya satu saat. Kemudian orang yang merasakan kematian berada di depan mata. Selanjutnya, datangnya kematian menurut Al-Quran itu yang pertama, kematian bersifat memaksa dan siap menghampiri manusia walaupun kita berusaha menghindarkan resiko-resiko kematian. Yang kedua, kematian akan mengejar siapapun meskipun ia berlindung di balik benteng yang kokoh atau berlindung di balik teknologi kedokteran yang canggih serta ratusan dokter terbaik yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga, kematian akan mengejar siapapun walaupun ia lari menghindar. Yang keempat, kematian datang secara tiba-tiba. Kemudian kematian telah ditentukan waktunya, tidak dapat ditunda atau dipercepat. Menurut Imam Ghazali, dahsyatnya sakaratul maut itu seperti rasa sakit yang dirasakan selama sakaratul maut menghujam jiwa dan menyebar ke seluruh anggota tubuh, sehingga bagian orang yang sedang sekarat merasakan dirinya ditarik-tarik dan dicerabut dari setiap urat nadi, urat syaraf, persendian, dari setiap akar rambut dan kulit kepala hingga kaki. Proses sakaratul maut bisa memakan waktu yang berbeda untuk setiap orang.
dan tidak dapat dihitung dalam ukuran detik seperti hitungan waktu di dunia ketika kita menyaksikan detik-detik terakhir kematian seseorang. Semoga kita yang masih hidup dapat selalu dikaruniai hidayahnya, berada dalam jalan yang benar, selalu istiqomah dalam keimanan, dan termasuk umat yang dimudahkannya. Selama hidup di dunia, di akhir hidup, ketika sakaratul maut, di alam barzah, di padang mahsyar, di jembatan-jembatan Shirathul Mustaqim, dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.